Ma'rifatullah. Yang pertama, urgensi mengenal Allah. Apa sih ma'rifatullah? Ma'rifatullah berasal dari kata arafa atau yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah lebih baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Yang berbunyi, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengajarkan amal saleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Ciri-ciri ma'rifatullah. Pertama ada asma atau nama Allah, dan terbesar dalam kehidupan alam. Selanjutnya ada pengetahuan, lalu ikhlas dalam niat dan tujuan hidup, dan terakhir ada akbar atau menerima berkelimatuan hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah yang pertama kasehat atau merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq. Firman Allah yang berbunyi, Allah tidak bermanfaat karena kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang mengenal Allah. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dahulu hingga sekarang, ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah itu tidak ada, hanya gara-gara mereka tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri atau al-hawa, dengan alasan mereka tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Padahal panca indera itu sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang tak nampak, apalagi terhadap benda-benda yang tak nampak. Pertama, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Allah. Yang pertama ada ayat qauliyah, yang kedua ada ayat kauniyah yang berbunyi dengan memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang bisa mengenal Sang Pencipta. Selanjutnya ada mujizat yang berbunyi mujizat pun pernah mengislamkan para pesihir Fir'aun. Metode Islam yang pertama akal untuk memikirkan, menggali, menganalisis, dan menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Terdapat pada Quran surat Yusuf surat 1. Yang kedua ada tasdiyah yang membenarkan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan yang terjadi. Yang terakhir ada iman, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29 mengenai secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati, seperti berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Selanjutnya ada fasik. Pengertian fasik berarti orang yang keluar dari jalan Allah. Orang fasik melakukan dosa besar karena tidak terhadap perintah Allah. Ciri-ciri orang fasik yang pertama melanggar perjanjian manusia dengan Allah, yang kedua memutuskan hubungan silaturahmi, yang ketiga berbuat kerusakan di muka bumi, yang keempat suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah, dan yang terakhir mengubah hukum Allah yang sudah jelas kebenaran. Jenis-jenis fasik. Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqaddimatul Qulub menjelaskan bahwa orang fasik terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama fasik kafir, yaitu mereka yang tidak beriman, mendurhakai Allah, dan masuk ke dalam kesesatan agama. Fasik kafir tidak terampuni dosanya kecuali melalui dua kalimat
dirinya sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Sebab-sebab orang menjadi takabur itu mereka merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain itu salah. Bila pujian, jika mengetahui banyak orang memujinya, dia akan kegirangan bukan main dan bertambah keangkuhan. Merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya ada orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Amal dan ibadahnya ia merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat. Sedangkan orang lain yang anggap tidak akan selamat karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki.